warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Uswatun Hasanah dari kelas 12 Akuntansi 2 SMKN 1 Keraksan. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan materi agama KD 3.1 yaitu tentang berpikir kritis dan demokratis. Apa sih berpikir kritis dan demokratis itu? Mungkin di antara kalian masih belum ada yang mengerti tentang apa itu berpikir kritis dan demokratis. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Selamat menonton. Pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah suatu perilaku dan sikap yang pada dasarnya berdasarkan dengan data serta fakta yang sah atau valid yang dibarengi dengan argumen atau pendapat yang akurat. Arti kata dari berpikir memiliki makna fungsi dari akal pikiran, yang berarti dengan adanya berpikir, maka seseorang dapat memanfaatkan akal pikirnya untuk bisa memahami apa saja kebenaran atau hakikat tentang segala sesuatunya. Kebenaran atau hakikat yang sejati yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikritisi. Sikap kritis dalam suasana demokrasi juga perlu didukung dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Masalah yang berasal dari perbedaan pendapat dapat berujung konflik. Nah, untuk itu perlu ditekankan penyelesaian masalah dilakukan dengan damai, bukan kekerasan. Jadi, dengan adanya sebuah pola pikir pada otak manusia, maka manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mendekatkan dirinya kepadanya. Oleh karena itu, berpikir yakni sebuah awal dari perjalanan ibadah umat manusia yang tanpanya, maka ibadah tersebut tak bernilai. Sehingga apabila berkaitan dengan ibadah, pastinya sudah terdapat ketentuan-ketentuan yang telah terperinci dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu, apa sih demokratis atau demokrasi itu? Nah, demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratis yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari segi makna. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Nah, dari penjelasan arti demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat. Nah, baik, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu contoh berpikir kritis. Nah, di antaranya salah satunya yaitu 1. Berlaku adil dalam keluarga. Yang kedua, bertanggung jawab dalam masyarakat. Yang ketiga, bicara dengan teman atau orang tua harus berdasarkan fakta, tidak boleh mengada-ngada. Yang keempat, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam. Nah, selanjutnya yaitu contoh sikap demokratis. Apa saja sih contoh sikap demokratis? Nah, yang pertama, berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa bilik kasih. Yang kedua, setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan pengurus kelas dan organisasi sekolah dengan bermusyawarah. Dan yang keempat, pembagian tugas piket kebersihan dan pembagian kelompok kerja lain secara merata. Yang kelima, ikut serta bersama menjaga keamanan dan perdamaian masyarakat. Dan yang terakhir, ikut serta dalam pemilihan pengurus organisasi, baik secara aktif maupun pasif. Berikut ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berpikir kritis, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Dan dilanjutkan dengan hadis tentang berpikir kritis, yaitu sebagai berikut. Hadis tentang berpikir kritis. An Abi Ya'la Shaddadini Ausi radhiyallahu anhu anin Nabi qala al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu At-Tirmizi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata, hadis hasan, artinya dari Abu Ya'la yaitu Syaddah Ibnu Aus radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang-orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat berpikir kritis. Adapun manfaat berpikir kritis antara lain, yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia dan dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan ipteks. Dan yang ketiga, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan fasilitas lain, baik yang berada dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Dan yang keempat, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat dengan meningkatkan amal soleh kita dan meninggalkan maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu manfaat demokratis atau demokrasi. Nah, yang pertama, melatih untuk menyuarakan pendapat ide. Dan yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Yang ketiga, keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Yang keempat, hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak. Yang kelima, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Nah, dan yang keenam, adanya kebersamaan. Yang ketujuh, dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dan yang kedelapan, mencari kebenaran dan menjaga dari kekeliruan. Yang kesembilan, menghindari celaan. Dan yang terakhir, menciptakan stabilitas emosi. Nah, baik, kita lanjut ya teman-teman. Berikut ini adalah sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang sudah dijelaskan. Nah, yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal sehat. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah alam semesta bagi manusia.
Dan yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalami bersama para pakar di bidang masing-masing. Dan yang keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkapkan misteri penciptaan alam. Dan yang kelima, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu menerapkan perilaku mulia tentang bersikap demokratis sesuai pesan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan cara menerapkan perilaku demokratis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat atau tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. Dan yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Yang kelima, menerima keputusan bersama atau hasil musyawarah dengan ikhlas. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal. Dan yang ketujuh, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Oke, yang kedelapan, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Yang kesembilan, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Baik, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.